Pernah les psikologi, bimbel psikologi untuk masuk seleksi X gitu ya. Psikolognya pasti tahu. Jadi malamnya istirahat yang cukup. Kemudian makan yang paling disukai tapi jangan pedas-pedas gitu ya, buah, sayur-sayuran, susu gitu ya. Terus rilekskan diri gitu ya. Tenang, udah selesai. Gambar bunga itu nggak baik loh untuk bidang pekerjaan itu. Nah, Bapak itu lebih baik menggambar ya pohon dengan akar yang lengkap. Itu benar. Kan seperti itu. Banyak gitu. Jadi ketika psikolog itu yang memberikan saran, artinya dia sudah melanggar kode etik. Dia kan sudah memanipulasi untuk kepribadian seseorang. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seperti janji saya di part sebelumnya ya. Kita tadi sudah banyak berbicara terkait dengan layanan psikologi. Sebetulnya apa saja yang disediakan oleh layanan psikologi. Kemudian gangguan, jenis gangguan. Bahkan kita harus memilih orang yang tepat. Nah, ini penting nih, orang yang tepat untuk bercerita. Sehingga kita menemukan solusinya. Di part kedua ini saya akan membahas terkait dengan tes psikologi. Apa dan bagaimana sebetulnya tes psikologi ini bersama De Irwan Rusadi. Kita lanjutkan lagi nih. Siap dilanjutkan, Mas. Menariknya adalah tes psikologi ini untuk banyak keperluan ya, penerimaan pegawai, kemudian seleksi-seleksi banyak posisi jabatan tertentu ini. Ini kenapa tes psikologi ini mendapatkan tempat yang apa ya? Cukup krusial ini untuk menentukan seorang pejabat dan lain-lain itu. Boleh diceritakan tes psikologi ini apa sebetulnya? Jadi kalau misalnya tes psikologi gitu ya, untuk mengetahui terkait dengan potensi orang lain, gitu ya. Kemudian untuk mengetahui masalah juga. Nah, jadi kalau tesnya ini banyak, Mas. Jadi ada tes kognitif, gitu ya. Kemudian ada tes kepribadian, ada juga tes untuk orang-orang kerja gitu. Nah, kita butuhnya untuk yang mana nih gitu. Misalnya kalau misalnya untuk yang lain, misalnya tes untuk mengetahui kesehatan mentalnya. Jadi itu ada tes untuk yang lain lagi. Nah, kemudian untuk mengetahui daya tangguh seseorang gitu ya, misalnya untuk bekerja, berarti itu melibatkan tes kognitif, kemudian tes untuk kerja gitu ya. Jadi karena tes untuk kerja ini pun banyak gitu. Jadi kalau misalnya apa sih, kenapa kok begitu krusial banget gitu kan? Betul. Karena tes psikologi inilah yang akan mengungkap siapa sih seorang Irwan gitu ya. Jadi sama seperti hasil lab gitu, Mas. Jadi kalau hasil lab ini kan uji sampel darah ya misalnya. Betul, gitu. Jadi sama kayak kita di ronsen, nah sama kayak kita uji sampel darah, sama kayak di USG, itu pun untuk tes psikologi. Karena tes psikologi ini bukan dibuat-buat gitu. Meskipun ada beberapa butir-butir soalnya, apa sih kok pertanyaannya seperti ini gitu ya? Kok pertanyaan aneh-aneh gitu. Itu memang kan sebelumnya udah diuji validitas, kemudian rehabilitasnya gitu. Jadi itu bukan cuma sekedar pertanyaan yang dibuat sama psikolog, tetapi sudah ada ahlinya yang sudah membuat tes itu gitu. Nah, saya beberapa kali pernah ikut gitu. Dan alhamdulillah lulus gitu. Bahayanya nih kalau nggak lulus ya. Nah, apa sebetulnya hasil yang menentukan lulus? Apakah hanya ada lulus? Tidak, kan di sana tidak ada benar salah sebetulnya kan? Betul. Tidak ada benar salah gitu. Kita hanya menjawab ya apa yang ada di diri kita gitu. Nah, kemudian ada yang nyatakan ya tidak lulus. Ada ya. Ada juga kalau lulus sama tidak lulusnya itu ditentukan oleh si penyelenggara gitu, Mas. Jadi kalau kami ini akan melihat berdasarkan siapa yang lebih berkompeten untuk masuk menjadi karyawan misalnya gitu ya. Jadi bukan lulus sama tidak lulusnya. Misalnya dari 10 nanti dipilih 2. Berarti dipilih 2 yang terbaik dari 10 ini gitu. Jadi bukan yang memenuhi kriteria. Nah, jadi kalau misalnya yang dibutuhkan sama perusahaan misalnya, saya butuh orang seperti ini. Nah, jadi dari 50 yang saya butuhkan adalah 5. Berarti 5 ini tentu yang personalnya itu lebih tinggi daripada yang 45 ini gitu. Jadi kalau dari psikolog itu, dari lembaga psikologi itu tidak menentukan lulus sama tidaknya gitu. Tapi di ranking 1 sampai ke berapa. Berarti sesuai kebutuhan ya? Sesuai kebutuhan dan sesuai dari keinginan. Misalnya di sini saya kan punya lembaga juga nih, Mas. Gitu. Misalnya dari sekolah, kalau saya kerjasama sama sekolah untuk misalnya untuk TK PAUD itu tumbuh kembang, kemudian untuk SD itu untuk kesiapan sekolah anak.
SMP sama SMA ini untuk perkembangan diri dan pengembangan diri dan juga karir seperti itu. Jadi kalau misalnya pihak sekolah, Mas Irwan, saya pengen tahu siswa-siswa ini dia itu terkait dengan kenakalan remaja. Ada tesnya yang lain gitu. Saya pengen tahu potensinya Mas Irwan. Ada tesnya yang lain. Jadi kami sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dari penyelenggara. Biasanya kan ketika kita kelas 2 atau kelas 3 SMA ya. Betul. Itu kan lebih ke tes potensi ya. Kira-kira nanti menjurus ke kuliahnya sampai kemana, bahkan bisa di ini sampai S1, S2, S3 kan bisa bisa diterawang di situ ya. Dilihat di situ. Nah, se-urgent apa tes seperti ini? Ini untuk para orang tua. Ini kan termasuk bagian tes psikologi juga. Iya, betul. Seperti apa urgentnya nih? Jadi kalau misalnya itu sangat penting sekali Mas gitu. Jadi untuk melihat potensi anak, kemudian cocok nggak si anak itu untuk kuliah di sini gitu. Misalnya dia pengen di kuliah di Prodi A, Prodi A ini ternyata itu adalah pilihan orang tuanya. Ini dia, jangan sampai kuliah pilihan orang tua gitu. Iya betul. Nah tapi itu juga bisa sejalan kalau misalnya dari tes anak ini mendukung seperti itu. Oke lah dari sekarang itu hasil tesnya nggak valid gitu kan. Itu hasil tesnya seperti ini gitu. Jadi bisa jadi ini akan menunjang seseorang itu ketika nanti sampai lulus seperti itu. Jadi saya juga kebetulan di Jogja itu di di detection Mas namanya. Jadi konsultasi dari siswa untuk yang kelas 3 SMP dia mau masuk SMK, IPA atau IPS. Nah, kalau misalnya kelas 3 SMA dia itu mau kuliah di jurusan apa. Nah, jadi kebanyakan orang kebanyakan siswa ini dia protes, saya nggak maunya di jurusan ini, tapi potensimu tidak masuk untuk di jurusan ini gitu. Oke lah, semester 1 dia bisa, semester 2 dia misalnya dia masih bisa juga, semester 3 turun gitu kan, terus semester 4 biasa aja, semester 5 ternyata nggak bisa deh, hingga akhirnya skripsi. Terus dia tidak cocok untuk yang itu, akhirnya apa? Dia pindah jurusan. Waduh, itu kan udah panjang gitu, udah jalan panjang soalnya gitu. Kalau misalnya semester 1, semester 2 oke lah, dia memang nggak cocok deh di situ. Dia tidak punya motivasi. Nah, karena ketika kita untuk menentukan jurusan itu, jadi rekomendasi dari psikolog itu juga di situ melihat daya juangnya, Mas. Gitu. Nah, kalau skripsi kan tidak semudah apa yang dilihat sama orang ketika kita memakai toga gitu kan. Betul. Indah sekali. Indah sekali gitu. Tapi kita sudah paham gitu kan. Jadi misalnya ketika dikasih tugas biasa sama dosennya aja gitu udah ngeluh ibaratnya kayak gotong gunung gitu kan. Skripsi belum loh gitu ya. Belum magangnya, belum buat laporan ini, belum buat laporan itu gitu. Nah, termasuk ketika kami masuk Mapro juga, Mas. Masuk S2 yang profesi ini. Gitu, termasuk saya juga di tes psikologi. Bahkan di situ ada juga yang belum keterima karena tidak sesuai dengan standar UAD lah gitu kan. Jadi di situ pun dilihat daya juangnya juga gitu. Ini anak pintar, tapi daya juangnya itu untuk di Mapro ini rendah. Nanti yang dikhawatirkan itu dia nggak bisa lolos loh ini. Jadi seleksinya memang ketat tuh di situ. Gitu. Jadi dilihat misalnya motivasinya naik turun nih, terus motivasinya lebih pada eksternal, yaitu orang lain harus hore, ayo kamu bisa gitu. Butuh cheerleader dulu dia. Padahal kan itu hanya berapa persen sih gitu kan? Ibaratnya 25%-nya, 75% kan motivasi internal dari diri kita sendiri. Betul. Ternyata menarik juga ini ya. Jadi agar tepat kuliah ini sesuai ya, jadi orang tua yang ternyata nyambung, yang diinginkan orang tua, anak, dan tepat waktu selesai. Ini cukup menarik. Bagaimana kasusnya nih? Ini ketika pejabat dalam seleksi pejabat ini kan selalu menyertakan hasil tes psikologi. Nah, yang saya lihat memang ada beberapa yang bahkan menyatakan ada tindakan yang tidak pantas sebetulnya dilakukan oleh pejabat yang lulus dari tes tersebut. Nah, ini kan apa ya? Apakah bisa dipelajari tes itu apa seperti apa gitu? Kalau tes itu dia nggak bisa dipelajari, Mas. Bahkan saya yang sering ngetes orang, saya nggak bisa untuk manipulasi tes. Dan itu nanti akan ketahuan gitu. Itu tetap ketahuan, terutama tes kepribadian. Sepintar-pintar apapun, saya sering ngetes kepribadian orang nih gitu. Jadi ketika saya diminta instruksi untuk tes kepribadian, saya nggak bisa manipulasi. Jadi ketika saya manipulasi pun,
nanti nggak nyambung. Soalnya kan tes kepribadian bukan cuma satu. Jadi diformulasikan dengan tes-tes yang lainnya. Kalau dia itu manipulasi, nanti akan kelihatan, oh ini manipulasi nih gitu. Saya pernah terlibat dalam seleksi sebuah pekerjaan lah gitu ya. Yang memang beberapa dari calon pesertanya ini itu sudah les duluan. Ini saya mau ngasih catatan nih gitu ya. Jadi yang pernah gitu ya, yang pernah les psikologi, bimbel psikologi untuk masuk seleksi X gitu ya, psikolognya pasti tahu. Gitu. Kita pewawancara ini udah tahu Mas. Gitu. Ini kayaknya dia udah ada bimbel nih sebelumnya, udah diajarin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab? Karena tidak ada ceritanya psikolog itu memberikan bimbingan psikologi untuk masuk ke dalam sebuah X yang itu gitu. Jadi kalau saya bilang sebuah X, nah kayaknya orang-orang udah pada tahu nih. Gitu. Karena itu akan melanggar kode etik. Karena nanti ketika dia itu menggambar gitu ya, ketika dia mengikuti tes kepribadian, dia menggunakan kepribadian orang lain. Gitu. Padahal tes kepribadian itu kan saya gitu. Bukan Mas Yusron gitu ya. Ketika Mas Yusron ikut tes kepribadian bukan si Irwan gitu. Tapi saya pada seutuhnya gitu. Jadi ketika kami melakukan wawancara dan itu manipulasi dari misalnya tes menggambar gitu kan. Nggak sesuai dengan hasil wawancaranya, lebih valid adalah hasil wawancara sebetulnya. Jadi ada sesi mendalaminya ada sesi untuk pendalamannya. Gitu. Jadi betul. Beberapa kali saya tes, saya ikut tes. Memang ya kayaknya 100 kali pun kita dites ya, kita akan memang dituntut adalah konsistensinya. Ya ketika dia minta menggambar ya, kita akan naluri kita, saya akan menggambar bunga. Nah ketika nanti ada orang, gambar bunga itu nggak baik loh untuk bidang pekerjaan itu. Nah, Bapak itu lebih baik menggambar pohon dengan akar yang lengkap. Itu benar. Kan seperti itu. Banyak gitu. Jadi ketika psikolog itu yang memberikan saran, artinya dia sudah melanggar kode etik. Dia kan sudah memanipulasi untuk kepribadian seseorang gitu. Sekarang dia sudah masuk nih. Yang seharusnya dia itu tidak memenuhi kriteria, tapi karena dia pernah ikut bimbel, akhirnya ketika dia masuk, nah seperti yang Mas Suran tadi sampaikan, kalau misalnya ternyata dari pejabat atau siapapun itu tidak sesuai nih dengan profesi atau jabatan yang diemban gitu. Nah itulah dampak dari dia memanipulasi kepribadiannya dia gitu. Dia tidak akan nyaman, sama seperti di karyawan juga Mas gitu. Misalnya kayak mohon maaf titipan gitu ya, yang seharusnya dia tidak masuk ke perusahaan itu karena titipan, ya sudah baru sebulan kerja bolos, baru itu rendah gitu ya, karena memang nggak sesuai sama bidangnya seperti itu. Sama kayak misalnya petani, terus tiba-tiba disuruh menjadi nelayan. Nah otomatis ketika saya itu bukan nelayan, saya itu maunya ke petani, nggak becus jadi nelayan, akhirnya peralatannya dijual, dia balik lagi ke petani. Gitu. Karena potensinya memang di petani. Gitu. Nah ini sangat penting terutama ya kita patuh ya, betul. Terhadap apa yang menjadi potensi diri kita ya. Mungkin kalau mau maksimalkan potensi bidang lain ya mungkin ya boleh dengan cara yang lain ya, jangan sampai mengorbankan kepentingan publik seperti ini gitu. Nah dalam pengalamannya Irwan pernah mendampingi kegiatan seleksi ya. Seperti apa sebetulnya hiruk pikuk yang terjadi, boleh dibocorin dikit-dikit? Kalau terkait dengan hiruk pikuknya gitu ya, misalnya yang dia itu memang murni untuk kepribadian dirinya itu juga nanti akan kelihatan. Nah terus nanti ketika yang itu ketika di cross check, kadang-kadang saya langsung nembak gitu Mas. Kamu sebelumnya bimbel di mana? Gitu. Terus jadi ketika dia nggak bimbel itu, kadang-kadang nanya bimbel apa Pak maksudnya gitu. Kadang enggak, saya nggak bimbel. Itu udah kelihatan kamu bimbel kok. Karena yang bimbel itu misalnya dari 10 orang Mas. Nah ratusan lah gitu ya. Karena ini seleksi umum gitu. Dari ratusan orang ini, jadi misalnya saya dapat jatah 25 peserta gitu. Kadang-kadang ada yang gambarnya sama, keterangannya yang sama. Dari 25 orang itu ada yang 10, ada yang belasan. Kan kepribadian nggak sama soalnya. Anak kembar aja itu nggak sama kepribadian. Kembar siam aja beda gitu. Betul. Apalagi itu kita udah tahu gitu. Kadang-kadang kita pas makan siang gitu kan, kita cerita gimana, dapat gak gitu? Dapat. Aku langsung nembak kata teman-teman kayak gitu. Jadi karena kita nggak bisa
bisa bohong gitu. Oke. Karena psikolog lah yang akan menentukannya. Oke. Jadi ternyata seperti itu ya. Iya. mau bohong pun agak susah juga ya. Susah juga, karena gitu. apa ya? Karena nggak mungkin diseragamkan kan. Iya, betul. Nggak mungkin mau dimanipulasi ya. Ini agak berat juga ternyata ya. Iya. Dan itu termasuk salah satu pelanggaran etik nggak boleh. Ya? Makanya kami dari Himpunan Psikologi Indonesia ini itu mau menyelenggarakan webinar Mas sebetulnya gitu. Jadi bahwa soalnya bayarannya lumayan mahal gitu kan. Jadi bagi orang-orang gitu ya, apalagi yang ngasih tes itu adalah non psikolog biasanya. Gitu. Nanti gambarnya ini itu sudah melanggar kode etik. Oke. Berarti jadi, jangan percaya ya kalau ada yang membuka kalau misalnya layanan seperti itu. Dikasih saran misalnya, saya banyak kok yang nanya besok, bahkan dulu ketika Bu Sekdi saya gitu ya, beliau mau tes psikologi. Mas Irwan, apa sarannya untuk saya gitu ya, ketika saya besok mau tes psikologi gitu. Saran saya ini untuk saran semuanya juga nih gitu ya. Jadi malamnya istirahat yang cukup, kemudian makan yang paling disukai tapi jangan pedas-pedas gitu ya, buah, sayur-sayuran, susu gitu ya. Terus rilekskan diri gitu ya, tenang, udah selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya itu Bu Sekdi saya loh yang nanya gitu, otomatis saya kan harus ini, Bu nanti kalau misalnya ini Ibu harus seperti ini. Artinya kan saya tidak profesional, kemudian melanggar kode etik, plus menjebak beliau. Gitu. Ketika beliau lolos seleksi tes psikologi itu, terus akhirnya nggak sesuai sama potensi diri personalnya, nanti bakalan stres di beliaunya gitu. Menjebak akhirnya. Gitu. Waduh, ini menjebak atasan juga ini. Menjebak atasan akhirnya. Padahal bukan potensinya ada di situ. Kemudian atas saran kita juga. Nah, mungkin ini menarik sekali nih, Irwan. Jadi kupas tuntas tes psikologi. Nah, ternyata banyak bocorannya ya. Jadi bocorannya ternyata tidak ada bimbingan. Tidak ada bimbingan sama sekali untuk tes psikologi seperti ini, karena itu murni mengukur diri sendiri, potensi diri yang ada. Oke, ini sahabat YS Podcast cukup menarik kan apa yang kami bahas. Nah, nanti di part-part berikutnya saya harapkan Irwan juga akan, kalau memiliki waktu luang ya, akan hadir lagi di sini ya. Insya Allah. Saya sebetulnya tertarik dengan beberapa kasus, misalnya cyberbully, kemudian kasus-kasus kekerasan yang saat ini, kekerasan seksual ini muncul, mohon maaf, di seharusnya tempat-tempat sakral, di guru ngaji. Ini miris sekali saya, ini beberapa hari ini saya melihat berita, ini lagi, artinya itu dilakukan justru oleh orang-orang yang terdekat. Orang tua menyerahkan mendidik anak pokoknya percaya gitu lah, begitu ikhlasnya orang tua melepas anak untuk, tapi akhirnya terjadi juga di tempat-tempat gitu. Nah, ini kan menurut saya ada sesuatu yang keliru ini Mas Irwan ya. Jadi ada yang harus diperbaiki sebetulnya oleh kita bersama. Mungkin nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya ya. Terima kasih atas waktunya sudah mampir di YS Podcast. Luar biasa, ini dari Lombok Timur tadi ya. Dari Lombok Timur. Jadinya hitungannya mampir beneran mampir. Mampir kan ya. Terima kasih sudah mampir di YS Podcast. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Amin. Dan jangan lupa untuk sahabat YS Podcast, jika butuh layanan, nanti cari ya, searching Irwan Rosadi ya, cari di media sosial, cepat kok ketemu ya. Nanti silakan bisa melanjutkan konsultasi di media sosialnya. Silakan tukar-tukaran nomor WA. Nah, ini penting ya untuk kita lakukan bersama. Baik, terima kasih sahabat YS Podcast yang sudah menonton ini. Dukung terus YS Podcast. Kita nanti akan membahas tema-tema yang berbeda lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.